Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan meneruskan bahasannya dari bab yang sama tentang dasar pemetaan. Kita sudah masuk di pembahasan SIG, Sistem Informasi Geografi. Nah, kita baca dulu nih di pengertiannya. SIG ini apa? Merupakan suatu perangkat lunak yang didukung oleh perangkat komputer untuk menampilkan data ke ruangan. Berupa apa nantinya? Bisa berupa peta, dan juga memiliki kemampuan menganalisis informasi. Sehingga nanti nih dari hasil SIG ini bisa bermanfaat untuk perencanaan keuangan, tata kota, kemudian nanti ada pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan lain-lainnya. Oke, itu definisinya. Nah, kita masuk ke dalam komponennya nih. Jadi kita pahami dulu ya, bahwa SIG ini bukan sebuah alat, tapi berupa sistem atau cara kerja. Kita lihat ke komponen yang ada dalam SIG. Komponen dalam SIG ini terbagi jadi 3 komponen utama. Ada hardware, ada software, dan ada juga kita manusia sebagai sumber dayanya. Kita bahas dulu nih dari komponen pertama, ada hardware di sini. Hardware ini ada CPU, tahulah ya CPU, kemudian ada monitor, kemudian ada mouse, keyboard, printer, scanner. Atau kalau lihat gambar lain ada namanya plotter. Plotter itu hampir mirip dengan printer tapi ukurannya lebih besar ya kalau plotter itu. Nah, di hardware ini perangkat keras yang biasa kita temui dalam IT ya. Itu kan untuk mendukung dalam proses pemetaan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin peta harus ada si hardware ini gitu. Kalau sekarang mah udah pakai laptop ya, nggak perlu ada CPU gitu. Yang penting ada si laptop tadi. Lalu ada juga nih komponen kedua, ada software. Nah, di dalam software ini ada beberapa software yang mendukung untuk SIG ini. Itu program-program yang mendukung kerja SIG ini nanti buat apa? Menginput data, memproses, sama nanti output datanya berupa peta tadi. Nah, harus ada softwarenya. Softwarenya yang pertama ada ini ArcGIS. ArcGIS itu salah satu software yang dikembangkan oleh Esri. Esri itu Environment Science and Research Institute yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS ya, GIS. GIS itu sama dengan SIG, cuman GIS mah dalam bahasa Inggris, dibolak-balik doang gitu. Nah, jadi bisa berupa desktop, server, sama webnya. Nanti akan Ibu tampilkan ya contohnya. Kemudian ada juga contoh MapInfo, ini juga termasuk nih software juga. MapInfo ini aplikasi SIG yang dikembangkan oleh MapInfo Corp sejak tahun 86. Jadi perusahaannya ini oleh 4 orang mahasiswa pada saat itu. Dia membuat gimana caranya pemetaan secara digital. Nah, ada juga pengolahan citra. Kemarin kita belajar tentang citra penginderaan jauh. Nah, si citra dari satelit itu diolahnya menggunakan AirMapper softwarenya. AirMapper ini salah satu software perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra. Ibu tampilkan, nah ini contoh aplikasi AirMapper. Dan nanti hasilnya seperti ini. Lalu ada juga ILWIS, perangkat lunak SIG yang juga memiliki kemampuan untuk pengolahan citra. Jadi image processing ya. Selanjutnya ada juga software yang mendukung non-SIG. Non-SIG ini jadi dalam proses dalam membuat pemetaan nih atau mengolah informasi itu bukan hanya software dari SIG aja, tapi software non-SIG juga dibutuhkan untuk mendukung. Contoh misalnya Microsoft Office yang biasa kita gunakan nih di dalam komputer yang digunakan untuk mengolah data, menyimpan informasi, membuat laporan dan sebagainya. Ini juga mendukung banget. Lalu ada juga Photoshop. Ini juga software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto. Fotonya kan harus profesional, harus bagus. Nah, itu kita menggunakan namanya Photoshop juga. Kemudian ada Corel Draw. Ini sama juga ya. Kemudian ada Mozilla atau Chrome. Ini untuk mendukung si web browser yang nantinya diolah bareng-bareng dengan si perpaduan antara software SIG dengan software non-SIG. Kemudian kita masuk ke komponen yang ketiga, yaitu manusia. Di sini, si manusia ini sebagai apa? Tim pengelola SIG, bertanggung jawab dalam proses pengumpulan, manipulasi, analisis, dan publikasi data geografis gitu. Kita masuk nih ke dalam pemanfaatan SIG.